warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Puspita Dewi dengan nomor induk mahasiswa 859991318. Saya berasal dari UPBJJ Bandar Lampung, Pokja Rawapitu, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026, saya akan melaksanakan tugas mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD pada modul 3 tentang makanan dengan judul praktikum jenis zat dalam makanan, yaitu pada pengelompokan bahan makanan, pengelompokan sayuran, dan membuat menu makanan berdasarkan 4 sehat 5 sempurna. Selamat menyaksikan. Apa itu zat dalam makanan? Zat dalam makanan adalah unsur-unsur kimia atau senyawa yang terkandung di dalam bahan makanan yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh untuk bertahan hidup. Yang pertama, pengelompokan bahan makanan. Adapun tujuan percobaan yaitu dapat mengelompokkan bahan makanan berdasarkan kandungan zat gizinya. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah nampan plastik, kemudian mangkuk plastik sedang, dan mangkuk plastik kecil. Kemudian 20 macam bahan makanan, yaitu ada minyak goreng, kemudian kentang, margarin, coklat, tempe, alpukat, anggur, pir, melon, ikan, kemudian daging, apel, jeruk, telur, kacang tanah, tahu, nasi, roti, jagung, dan yang terakhir ubi. Langkah-langkah percobaan. Di sini saya sudah menyiapkan 20 macam bahan makanan yang berbeda. Mulai dari makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Selanjutnya, saya akan memilah dan mengelompokkan ke-20 bahan makanan ini ke dalam 4 kategori utama, yaitu kelompok karbohidrat. Karbohidrat disebut juga hidrat arang atau zat tepung terdapat pada padi-padian atau ubi-ubian. Selanjutnya, kelompokkan bahan makanan yang mengandung protein. Protein disebut juga zat putih telur terdapat pada sayur-sayuran atau protein nabati dan lauk pauk hewan atau protein hewani. Selanjutnya, kelompokkan makanan yang mengandung lemak. Lemak diperlukan tubuh sebagai sumber energi dan cadangan energi. Selanjutnya, kelompokkan bahan makanan yang mengandung vitamin. Vitamin sangat diperlukan tubuh agar organ tubuh bekerja secara normal, terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Kemudian pada kelompok karbohidrat ada nasi, jagung, ubi, kentang, dan roti. Selanjutnya pada kelompok protein ada telur, tempe, ikan, tahu, dan daging. Kemudian pada kelompok lemak ada alpukat, coklat, minyak goreng, margarin, dan kacang tanah. Selanjutnya pada kelompok vitamin ada jeruk, pir, apel, melon, dan anggur. Pengelompokan sayuran. Tujuan percobaan kali ini yaitu dapat mengelompokkan sayuran berdasarkan macamnya. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah nampan plastik dan mangkuk kecil. Kemudian 20 macam sayuran seperti kangkung, genjer, kemudian sawi, cabai, bawang putih, bawang merah, rebung, cambah,
sayuran ini ke dalam 5 kategori utama, yaitu sayuran daun. Di kelompok sayuran daun ada sawi, kangkung, kemudian daun singkong, genjer, daun pepaya, dan yang terakhir pucuk daun mangga. Untuk sayuran buah, saya punya tomat, timun, terong, dan cabai. Di bagian sayuran akar atau umbi, ada kentang, wortel, kemudian bawang merah dan bawang putih. Selanjutnya untuk kacang-kacangan ada kacang panjang, kacang merah, kecipir, dan buncis. Terakhir untuk sayuran tuna saya menggunakan toge dan rebung. Setelah itu, semua data yang sudah saya pilih tadi telah saya catat ke dalam tabel pengamatan di lembar kerja saya agar rapi dan mudah dianalisis. Kesimpulan dari percobaan pengelompokan sayuran adalah klarifikasi biologis, sayuran dikelompokkan berdasarkan bagian tumbuhan yang dimakan, baik organ vegetatif, daun, batang, akar, maupun generatif, bunga, buah, dan biji. Selanjutnya, panduan pengolahan perbedaan struktur fisik. Setiap kelompok menentukan cara penyimpanan yang tepat dan durasi memasak agar nutrisi tidak rusak. Kemudian pemetaan gizi, pengelompokan memudahkan identifikasi kandungan nutrisi dominan, seperti karbohidrat pada ubi atau protein pada kacang-kacangan. Intinya, pengelompokan ini berfungsi sebagai panduan praktis untuk mengenali karakteristik, mengolah secara tepat, dan memaksimalkan manfaat kesehatan dari setiap jenis sayuran. 3. Membuat menu makanan berdasarkan 4 sehat 5 sempurna. Tujuan percobaan dapat membuat menu makanan dari bahan makanan sederhana sesuai dengan slogan 4 sehat 5 sempurna. Alat dan bahan yang digunakan adalah nampan plastik, kemudian berbagai bahan makanan seperti kol, wortel, kentang, tomat, kemudian ayam, anggur, jeruk, apel, dan yang terakhir susu dan kau. Langkah-langkah yang saya lakukan mengikuti panduan pada lembar kerja. Yang pertama, persiapan, menyiapkan semua bahan makanan yang diperlukan. Yang kedua, penyusunan, membuat menu sederhana yang memenuhi syarat gizi seimbang. Yang ketiga, pengelompokan, mengelompokkan masing-masing bahan ke dalam jenis zat makanannya seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Yang keempat, pencatatan, masukkan data tersebut ke dalam tabel pengamatan yang tersedia. Berikut adalah analisis zat makanan dari menu saya. Saya membuat sup, kentang sebagai sumber karbohidrat, ayam sebagai sumber protein hewani, sedangkan wortel, tomat, kol merupakan sumber vitamin dan mineral. Selanjutnya, buah anggur, apel, jeruk. Ketiga buah ini dikelompokkan sebagai sumber vitamin yang sangat penting bagi tubuh. Yang terakhir, susu dan kau berperan sebagai sumber protein dan kalsium yang menyempurnakan menu ini. Sebagai kesimpulan dari percobaan ini, menu yang terdiri dari sup, buah-buahan, dan susu telah memenuhi kriteria 4 sehat 5 sempurna. Menu ini juga telah mencakup elemen triguna pangan, yaitu sebagai zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur bagi tubuh.